Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita minggu lalu mengenai penganggaran modal. Terlampir sudah Ibu buka, sudah Ibu share screen mengenai penganggaran modal. Nah, minggu lalu udah selesai kita bahas ya mengenai perhitungan aliran kas. Coba lihat PowerPoint yang Ibu buka ini. Ini udah selesai, udah tuntas kita bahas. Nah, kita lanjut masuk ke materi kriteria penilaian investasi. Nah, di sini ada 6 kriteria ya. Kita bahas yang pertama payback period. Oke. Payback period kita mau melihat berapa lama investasi bisa kembali. Jadi semakin pendek jangka waktu kembali investasi, semakin baik suatu investasi. Nah, di sini kita mau hitung berapa payback period di muka. Ini kita ambil angka aliran kas ya. Tahun pertama di sini aliran kasnya 136.400. Oke. Kita mau melihat berarti kembali pada tahun berapa? Nah, kita harus lihat totalnya nih 256.000. Berarti ini tahun pertama kita mendapatkan dana 136.400. Jadi dikurangkan ya 256.000 dikurangkan 136.400. Oke. Ini Ibu buat Microsoft Excel ya. Oke, ini Ibu buat payback period. Oke, ini tahun ke-1, tahun 1, angkanya 136,4 ya. Oke, kita mau melihat tahun, oke, pada tahun kedua, ya, kita menghitung payback ya. Oke, ini kedua ya. Berarti berapa tadi modal awalnya? Modal awal kita tulis dulu ya. Di sini modal awal. Modal awal berapa yang dikeluarkan? Nah, kita lihat tadi ya. Excel ya. Nih, 256.000. Nah, jadi modal awal di sini ya. 256. Oke, Ibu buat aja 256 ya. Berarti pada tahun kedua 256 dikurangkan 136,4. Berapa dapatnya? 119,6. Oke. Ini kembali pada tahun ke-1 ya. Ibu buat tanda panah. Ini pertama kembali tahun ke-1. Kembali 136,4 tahun ke-1. Oke. Oke, kemudian 119 tadi dari hasil pengurangan 256 kurang 136,4. Nah, ini selisihnya 119,6. Berarti kita bagikan nih ya. Kita bagikan di sini. Nah, yang mana kita bagikan? Berarti ini hasil selisih modal awal kurangi dana yang masuk pada tahun ke-1. Nah, 119,6 dibagikan dengan 136,4. Kita mau melihat ya. Kita bagikan di sini. Berarti 119 dibagikan dengan 136,4. Oke. Dapat di sini 0,87. Berarti tahun kedua, tahun ke-1 ini udah kembali 136, tahun kedua sebesar 0,87. Kalau kita genapkan di sini pakai angka 2 di belakang koma, kita masukkan angkanya sama seperti yang ada di dalam buku 0,88. Berarti kembali pada tahun 1,88 ya. Jadi ini kembali pada ya, berarti 1,88 tahun. Oke ya. Kembali pada 1,88 tahun. Oke, udah paham ya? Ini 136, ini selisihnya 119,6. Jadi pada
angka keberapa lebih tepatnya kembali. Jadi pada 1,88 tahun. Oke, itu untuk payback period. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai discounted payback period. Oke, di sini aliran kasnya di present value kan sebelum dihitung payback periodnya. Kalau payback period tadi melihat berapa lama investasi, hitungnya dari aliran kas ya. Jadi di sini yang dihitungkan aliran kas. Kelemahannya tidak menghitung nilai waktu uang dan tidak memperhitungkan aliran kas sesudah periode payback. Makanya dia hanya menghitung aliran kas pada saat proyek terjadi saja. Nah, kalau ini discounted payback period, aliran kasnya di present value kan sebelum dihitung payback periodnya. Jadi present value dulu baru dihitung payback period. Oke, metode discounted payback period tidak bisa menghilangkan kelemahan yang kedua. Jadi tidak menghitung aliran kas di luar payback period. Dia hanya menghitung aliran kas atau hanya menghitung nilai waktu uangnya aja. Tapi setelah proyek selesai ini nggak dihitung payback periodnya. Oke, ini tahun ke-0 tadi angkanya 256.000. Ya. Nah, tahun ke-1 angkanya 113,7. Tahun kedua 94,7. Udah berubah ini angkanya. Kenapa berubah? Nah, jadi di sini kita menggunakan angka setelah di present value kan. Seperti present value kan udah bahas di awal ya. Udah di awal sekali Ibu bahas nilai waktu uang. Jadi ini kita gunakan saja angka yang ada di dalam buku. Kita tidak hitung lagi present value-nya, kita gunakan. Jadi angka dari proyek aliran kas. Nih Ibu buka ya. Tabel ini di present value kan. Ya, di present value kan. Masih ingat kan menggunakan tabel. Nah, tetapi di buku dia udah dikasih angkanya, kita nggak hitung lagi present value. Jadi kita menghitung berapa payback periodnya setelah angka selama 5 tahun ini di present value kan. Oke, sama tadi seperti payback period. Kita mau lihat 256.000 ini kembali setelah berapa tahun. Tahun pertama 113,7. Oke. Ditambah 94,7. Berapa ini totalnya? Bu buat ya. Oke, ini discounted payback period. Oke. Tahun 1 angkanya 113,7. Oke, tahun kedua 94,7. Udah kembali belum ini? 256 belum ya. Tahun 3. Oke. Tahun 3 kita buka ya di PowerPoint-nya tadi. Tahun 3 di sini 87,6 ya. Lihat di sini. Di sini 87,6. Nah, kalau tadi sistem payback period dikurangi ya, total tahun pertama dikurangi dengan modal di awal. Berapa itu selisihnya? Itu yang dimasukkan. Nah, berarti di sini, nah lihat ya, modal awal 256 kurang 136, dapatlah 119. Ya, dapat 119. Berarti ini ada 2 tahun. Kalau tadi kan hanya 1 tahun. Udah kembali tahun kedua nggak sampai 0,88 tahun. Berarti tahun pertama, tahun kedua ini kita total. Ya, 113,7 ditambah 94,7. Ibu buat Excel-nya. Oke, tahun ketiga berarti 113 ditambah 94 ya, ditambah 94 ini Ibu. Tutup kurung dulu, baru dikurangkan, berapa dikurangkan? Modal awal 256 ya, 256 dikurangkan di sini. Oke, dapatnya di sini, oke, bentar ya, 47, oh ini, bentar dulu. Kita hitung satu-satu dulu ya. 208, ya kan? Ini perhitungan dari 113 tambah 94,7 ya. Ibu hitung satu-satu biar nggak bingung. Oke, setelah kita totalkan, ya. Setelah kita totalkan 208, baru kita kurangkan dengan 256. Ini modal awal. Oke, tadi dapatnya minus ya.
minus 47,6. Ya, 47,6. Nah, kalau tadi ini dapat 119,6 dikurangkan ya dengan modal awal. Oke. Kemudian nah ini sorry ya, ini di depan ini biar nggak minus nih. Oke. Oke, 47,6 ya. Nah, jadi tahun ketiga juga belum kembali. Nah, tahun pertama belum, tahun kedua, tahun ketiga 47,6. Oke. Berarti ini belum sampai 3 tahun udah kembali nih. Berarti 2 tahun berapa? Nah, ini yang kita hitung. Oke, kita hitung. Oke. Masih ingat ngitungnya tadi kan? Nah, kalau ini ya dari mana ini kita hitung? Nah, dari tahun kedua dibandingkan tahun pertama ya, karena ini hanya 2 tahun, nggak sampai 2 tahun udah kembali. Berarti ini kita pakai yang mana? Nah, lihat di tahun ketiga. Lihat ya, nih Ibu buka lagi PowerPoint-nya. Tahun ketiga angkanya 87,6. Berarti nilai 47,6 dibagikan ya, 47,6 dibagikan dengan nah, berapa tadi? 87,6 ya, 87,6. Karena itu angka di tahun ketiga kan nggak sampai 3 tahun udah kembali. Oke, 0,54. Ibu ambil 2 di belakang koma ya. Oke, 0,54. Berarti ini tahun 1, tahun 2. Nah, ini berarti 0,54. Berarti kembali pada 2 tahun ya. 2 tahun, 54. Oke. 2,54 tahun. Oke. Tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga nggak full 0,54 ya. Jadi ini untuk discounted payback period. Oke, jadi discounted payback period ini menghitung present value. Oke, nah dihitunglah nilai present value-nya. Oke, ini yang ketiga kita pakai net present value. Ya, net present value. Net present value itu mempresent value-kan aliran kas yang masuk dikurangi dengan present value aliran kas yang keluar. Jadi ini kas masuk, kas keluar, kita present value-kan dua-dua. Nah, kalau di buku ada di halaman 152, coba lihat ya. Nah, ini angkanya dari mana? 136. Nah, coba lihat kursor Ibu ya, 136. Nah, ini dari proyek yang kita kerjakan minggu lalu. Ya. Tambah, nah, ini 0,20 dari mana? Nah, 20%. Jadi, berapa NPV? Di sini discounted rate-nya 20%. Oke. Berarti dibagi 1 tambah 0,2. Pangkat 1. Gitu juga sampai tahun kelima. Pangkat 5. Jadi ini nilai proyek tahun 1 sampai tahun kelima ya. Dikurangi dengan modal awal, 256. Oke. Di sini dapatnya positif 257,5. Ini nggak Ibu kerjakan di Excel lagi ya. Karena Ibu rasa udah lengkap di PowerPoint Ibu. Oke. Jadi di sini bedanya, kalau yang pertama payback tidak dihitung present value-nya, mentah pakai angka proyek itu yang kita hitung berapa kembalinya, investasi, kemudian discounted dihitung dulu present value-nya, baru kita hitung payback period-nya. Ya, dihitung dulu present value, baru kemudian hitung payback period. Makanya angkanya sini berubah. Sistemnya sama, menghitungnya seperti payback period yang tadi di awal. 3, NPV, net present value. Di sini ada angka discounted rate. Ya, kalau ada angka discounted rate, berarti sistemnya NPV. Ya, mempresent value kan aliran kas. Jadi nilai proyek tahun pertama sampai tahun kelima dibagi 1 tambah 20% di pangkat 1 sampai tahun kelima. Dapatnya nilainya 257,5. Oke. Di sini NPV lebih besar dari 0, maka proyek diterima. Lihat ya. NPV lebih besar dari 0, investasi terima. Tetapi kalau nilai NPV-nya lebih kecil dari 0, berarti minus ya. Kalau minus di sini, ini investasi ditolak. Oke. Itu untuk net present value. Oke, kita bahas tuntas ini ya. Kemudian IRR, internal rate of return.
Ini tingkat diskonto yang menyamakan present value aliran kas masuk dengan present value aliran kas keluar. Jika IRR lebih besar daripada tingkat keuntungan, usulan terima. Tetapi kalau IRR lebih kecil, usulan ditolak. Nah, ini sama diskon rate-nya 20%. Nah, ini IRR ini pakai formula, ya. IRR ini pakai formula. Jadi Ibu akan jelaskan ini IRR ini kalau ada Microsoft Excel bisa. Nah ya. Jadi ini nanti IRR khusus IRR minggu depan atau pada saat pertemuan akan Ibu bahas karena ini agak rumit ya. Pada pertemuan minggu depan atau pada saat masuk kita Ibu bahas. Ya, jadi ini skip. Jadi pahami dulu IRR itu kalau lebih besar IRR pada tingkat keuntungan investasi diterima. Tapi kalau lebih kecil investasi ditolak. Nah, jadi kalau menghitung IRR manual bisa ya, lihat di halaman 153 di buku. Nah, tetapi Ibu nggak ada buat di PowerPoint. Jadi kita fokusnya ke PowerPoint aja dulu. Jadi khusus IRR minggu depan akan Ibu bahas. Bagaimana mengerjakan di Excel dan bagaimana kita kerjakan secara manual. Oke. Ini kaitan IRR dengan NPV, karena IRR belum kita bahas, ini belum bisa Ibu jelaskan ya. Usulan investasi, oke. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Nanti kalau tidak sempat Ibu buat khusus pembahasan mengenai IRR ya. Jadi nanti lihat kondisinya. Kalau Ibu sempat buat video khusus IRR, nanti Ibu buat atau nanti pada saat pertemuan yang akan datang. Oke, Ibu rasa cukup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.